Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwani wa akhwati fillah yang ada di Masjid Ar-Riyadh atau yang menyaksikan lewat dunia maya. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema hubungan intim dalam bimbingan Islam dan kedokteran Arab klasik. Pertemuan kali ini adalah termasuk pertemuan ke-6 dari bab ini. Dan biidznillah pertemuan ini kemungkinan akan berakhir pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ini kita melanjutkan materi yang telah lalu. Sudah kita sebutkan sebagaimana Ibnu Qayyim sebutkan ya, dari tujuan inti pernikahan, kemudian manfaat hubungan intim, pentingnya hubungan intim. Kemudian sudah kita lalui bagaimana cara memilih pasangan. Kemudian sudah kita lalui pula dari syariat poligami dan syarat-syaratnya. Kemudian kita lalui pula dari pernikahan yang afdal, menikahi perawan atau bukan, sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas bahasan tentunya yang sekali lagi sangat sensitif, tapi perlu untuk disampaikan. Bukanlah aib untuk disampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq." Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat hadis dari Imam Ahmad, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Allah tidaklah malu untuk atau dalam perkara menyampaikan al-haq. Dan ini al-haq untuk disampaikan. Hak untuk disampaikan. Satu perkara ini yaitu perkara setelah seorang lelaki melalui proses ta'arufnya, kemudian dia masuk atau lanjut dalam proses khitbah, melamar, kemudian melanjutkan dalam proses akad nikah, kemudian terjadilah proses pacaran secara halal yaitu setelah akad nikah, dan setelah itu masuk dalam tahap berikutnya yaitu tahap ketika sebelum melakukan hubungan intim, baik ketika malam pertama bulan madu ataupun malam-malam selanjutnya. Ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika setelah menikah, ya, letakkan tangan kita kepada istri kita, doakan dia, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Kenapa? Rahman wa rahimakumullah. Ini dibimbing oleh Nabi SAW ketika awal nikah. Kenapa? Karena seorang insan, wanita dan laki-laki sebelumnya nggak pernah ketemu, nggak ada proses pacaran, dan haram hukumnya pacaran. Adapun ulama yang berfatwa hukum pacaran adalah boleh, biar tidak terjadi pernikahan, biar tidak terjadi perceraian setelahnya. Ini adalah fatwa batil. Fatwa batil, bukanlah dalil. Ya, berapa banyak orang pacaran ternyata seperti apa? Dia seperti bunglon. Ketika pacaran baik, setelahnya justru terjadi perceraian. Berapa banyak justru keberkahan didapat ketika nikah tanpa pacaran, pacarannya setelah akad nikah, justru keberkahan didapat. Berapa banyak pernikahan yang rusak, gak berkah, diawali dengan apa? Pacaran. Diawali dengan apa? Ketika acara pernikahan menghadirkan musik-musik pentas-pentas,
mengganggu tetangganya sampai tengah malam, menutup jalan-jalan untuk kaum muslimin. Ketidakberkahan pernikahan dimulai dari hal-hal yang dipandang sepele oleh mereka. Setelahnya terjadi keributan rumah tangga. Dimulai dari apa? Mereka sendiri. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa mereka dari perceraian ini, kenapa? Karena mereka diawali dengan apa? Kejahilan, kemaksiatan dari proses pernikahan. Rahimakumullah. Makanya ketika malam pertama yang insan ini tidak ketemu, sebelumnya nggak pernah ketemu, hanya ta'aruf, ya. Kemudian setelah itu proses khitbah, akad nikah, ada walimah, dan setelahnya ketika malam pertama sunnah-sunnah yang diajarkan, diantaranya mendoakan kaum wanita, pegang kepalanya, doakan dia. Kemudian sholat 2 rakaat. Kenapa? Gak langsung hubungan intim, ada proses. Pertama didoakan, kedua diajak sholat 2 rakaat. Farahiman wa rahimakumullah, ini gak saling kenal. Dan ketika malam pertama gak langsung apa? Jebret-jebret, langsung apa? Hubungan intim. Apa? Bicara dulu, kenalan dulu. Bisa jadi malam pertama gak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena salah satunya belum saling apa? Ya tadakhul. Belum saling masuk, belum saling kenal. Ini makanya hikmahnya pelan-pelan. Kita belum tahu siapa dia. Ya, makanya ini hikmah. Kenalan dahulu. Dan jangan memaksakan diri. Karena ada mungkin kita dapat seorang wanita yang subhanallah sangat malu. Sangat pemalu. Nah, barakallahu fikum. Dan ini terjadi. Apalagi wanita ini gak pernah pegang HP, gak pernah lihat televisi. Kemudian laki-lakinya sering lihat HP, lihat televisi, jumplang. Terjadi di negeri Yaman, di Hadramaut, ada salah satu saudara kita. Saudara kita ini nikah, dia adalah mahasiswa di negeri Yaman, Hadramaut. Menikah, ditawari nikah oleh orang Badu. Orang Badu ini ma'ruf, jauh dari ilmu mereka, ya, dan ma'ruf dengan pakaiannya compang-camping, aromanya yang aroma kambing, permisi. Mayoritas orang Badu ketika melihat akhlaknya seorang laki-laki Indonesia, dia tersipu, dia tertarik, datang dengan polosnya, "Nak, kamu nikah sama putriku ya." Nggak ada angin, gak ada mendung, tiba-tiba nawari putrinya. Saking senengnya sama orang Indonesia ini. Jawaban orang Indonesia melihat penampilan seorang laki-laki dan aromanya seperti ini, "Maaf Pak, saya belum siap nikah." Padahal kepingin nikah, tapi karena yang nawari orang Badu, dia tolak mentah-mentah. Apa kata orang Badu? "Jangan tolak dulu, lihat putriku dulu, kamu istikharah dulu aja." Tak datang berapa hari lagi. Nah, kemudian datang berapa hari lagi, didapati saudara kita Indonesia ini siap melakukan apa? Nadhar dan ta'aruf. Dan nadhar ini termasuk apa? Sunnah. Ya, termasuk sunnah. Kita melihat wanita yang hukum asalnya haram, ketika proses ta'aruf, nadhar. Nah, makanya Nabi bersabda ketika ada seorang sahabat yang hendak nikah tapi dia belum nadhar, Nabi bertanya, "Hal nadhart ilaiha?" Apa kamu sudah melihat dia? "Lamma ya Rasulullah, aku belum lihat." Kata Rasulullah apa? "Undur ilaiha fa inna fi a'yunihinna syai'." Lihatlah wanita itu, karena pada mata-mata, yaitu matanya orang ahli Madinah agak sipit. Kamu lihat, khawatir kamu gak suka wanita sipit. Karena fitrahnya ya di sana orang Arab ini rata-rata belok-belok. Nah, kemudian di sini menunjukkan syariatnya nadhar. Ya. Kata Syekh Albani, berapa banyak orang meninggalkan proses nadhar sehingga setelah akad nikah melihat istrinya sudah akad nikah ternyata nggak cocok, anti talak. Karena nggak nadhar. Dan laki-laki ini akhirnya pergi ke rumah seorang bapak Badu ini. Ternyata setelah melihat gak seperti yang dibayangkan. Akhwatnya Badawiyah ini, ya,
akhlaknya ternyata parasnya cantik sekali menurut dia, sehingga diterima tawaran bapak ini. Ya, diterima tawaran bapak ini. Kemudian terjadilah proses sampai akad nikah. Ya, namanya orang Badu jauh dari televisi, jauh dari HP, dan dia sangat pemalu. Ketika malam pertama berlalu, malam kedua, malam ketiga, sama teman-temannya kuliah ditanya, gimana tadi malam, udah sukses belum? Ya, jawabannya belum. Gimana sukses? Saya mau pegang dia, ngajak ngobrol dia menjauh, dipegang menjauh, lari ke dapur, dikejar ke dapur, lari kamar mandi, kunci kamar mandi. Sukses-sukses, ya. Sampai akhirnya kalau kejadian seperti ini tentunya perlu bicara dahulu. Makanya wanita itu belum kita kenal, harus pendekatan dulu. Dan ini termasuk hikmah, ya, termasuk hikmah. Kemudian rahimakumullah jami'an, tahap berikutnya akan dibahas oleh Ibnu Qayyim, ya, dibahas oleh Ibnu Qayyim. Qala rahimahullah, wa mimma yanbaghi taqdimuhu 'ala al-jima' mula'abatul mar'ah. Dan seyogyanya dimulai sebelum hubungan intim, baik itu malam pertama atau sampai detik ini, ya, kalau Anda mau lakukan hal-hal ini. Kata beliau, yaitu dilakukan muqaddimah. Sebelum jima itu ada muqaddimah, ada pengantarnya. Apa kata beliau? Taqbiluha wa massu lisaniha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu ahlahu wa yuqabbiluha. Wa rawa Abu Dawud fi sunanih annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu Aisyata wa yamussu lisanaha. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelum hubungan intim ada pengantarnya. Seperti apa? Menciumnya. Wa massu lisaniha, wa massu lisanaha. Kemudian permisi ya, menghisap lidahnya. Coba. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu ahlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu suka bermain-main dengan istrinya. Suka bermain-main dengan istrinya. Wa yuqabbiluha. Dan Nabi SAW mencium istri-istrinya. Ya, termasuk sunnah yang dilupakan. Anda mau berangkat ke masjid, keluar rumah, cium istri Anda. Nah, pulang dari masjid juga demikian. Ini dilupakan. Nah, cium istri Anda. Nah, kalau antum lihat, ada suami istri jarang jalan bersama, jarang cium-ciuman. Ya, biasanya banyak masalah. Nah, fa ini hidupkan apa? Rasa cinta. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis warawa Abu Dawud fi sunannya, disebutkan Abu Dawud dalam sunannya annahu kana yuqabbilu Aisyata wa yamussu lisanaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencium Aisyah wa yamussu lisanaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghisap lidah Aisyah. Hadis ini terkait dengan penyandaran kepada Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadisnya lemah, ya, karena ada perawi namanya Muhammad bin Dinar, hafalannya buruk, hafalannya jelek, ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi bukan berarti mencium istri, menghisap lidah istri haram atau makruh, bukan, ya, bukan. Bahkan nanti akan dibahas apa hukumnya foreplay, mula'abah, muda'abah, akan dibahas oleh para ulama. Nah, ini akan dibahas oleh para ulama. Nisbat ini kepada Rasulullah, hadisnya lemah. Dan Rasulullah SAW sangat mesra dengan istri-istrinya, ya, mesra dengan Aisyah. Ketika Rasulullah pernah duduk bersama Aisyah, ya, Aisyah sedang minum, ini minum gelas. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memutar gelasnya, dicari mana bekas bibir Aisyah, kemudian diminum. Coba mesranya Rasulullah SAW. Ketika Aisyah melihat seorang laki-laki Habasyi, laki-laki Ethiopia sedang bermain tombak,
di dalam masjid, latihan bermain tombak di dalam masjid. Aisyah ingin lihat, tapi nggak sampai. Orang Arab di masa lalu jendelanya itu tinggi-tinggi. Kenapa? Biar kaum wanita nggak banyak melihat melongok keluar. Ya, zaman sekarang semua rumah keliling kaca. Nah, zaman dulu tinggi-tinggi. Sampai di Yaman, sampai sekarang di Yaman juga demikian. Di Damaj, tempat kita belajar, jendelanya tinggi, kecil lagi, coba 30 kali 30 cm. Nah, barakallahu fikum. Lah Aisyah waktu itu nggak bisa ngelihat, saking tingginya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Memikul Aisyah dari belakang, dan kepala Aisyah di bahunya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Pipinya Rasulullah digesek-gesek ke pipinya Aisyah. Coba mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian rahimakumullah. Kemudian wa yudhkaru an Jabir bin Abdullah, disebutkan dari Jabir bin Abdullah, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muwaqi'ah qabla al mula'abah. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk senggama, muwaqi'ah, untuk senggama melakukan hubungan intim qabla al mula'abah, sebelum melakukan foreplay. Sebelum melakukan foreplay, sebelum bermain-main, ya. Akan tetapi hadis ini, setelah kami lihat, ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, ya, dan Al-Khalili dalam Al-Irsyad, dan hadis ini adalah hadis maudhu, hadisnya palsu, sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Jadi hadis ini nggak bisa dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwa Nabi melarang untuk hubungan intim sebelum apa? Foreplay. Nisbat kepada Nabi, sekali lagi untuk hal ini nggak bisa dinisbatkan, nggak bisa diklaim dari Nabi SAW. Tapi nanti akan kita ulas. Ini termasuk apa? Sebenarnya walaupun nggak datang dalil, tapi syariat menginginkan. Dari sisi apa? Akan kita lalui. Dan dalam pembahasan yang lainnya, sebagaimana dalam hadis dalam kebanyakan mayoritas hadis yang sharihah waridah tentang sunnahnya foreplay atau bermain-main sebelum hubungan intim, itu rata-rata hadisnya lemah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, kita lanjutkan setelah adzan karena pembahasan agak panjang.
Taib. Terkait dengan hadis anjuran untuk muda'abah atau foreplay sebelum hubungan intim, hadisnya mayoritas adalah dha'ifah la tathbut. Hadisnya adalah lemah dan tidak sabit disandarkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi sebagiannya menjadikan dalil, yaitu yusta'nas bi ba'dil hadis as-sahihah bi mafhumiha fi hadzal bab, kata mereka. Sebagiannya menjadikan mafhum dari hadis ini nanti akan bisa diambil kesimpulan bahwasanya hal ini walaupun mayoritas tidak sabit, akan tetapi ada satu hikmah yang perlu diambil. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, disebutkan dalam lafaz tersebut, la yuwaqi'ha illa waqad ataha minasyahwah mithlu ma atak lakin la tusbiqaha bil faraq. Qultu dzalika ilayya qala na'am innaka tuqabbiluha taghmizu wa talmizuha fa idza ra'aita annahu qad ja'aha mithlu ma ja'at waqi'taha. Ya, disebutkan makna hadis ini artinya, janganlah kamu mendatangi istri kamu, janganlah kamu bersenggama, janganlah kamu berjima kecuali jikalau telah datang kepada istri kamu itu seperti apa yang datang kepada kamu. Artinya apa? Jangan kamu hubungan intim, ya, jangan kamu melakukan jima kecuali istri kamu kondisinya sudah kayak kamu. Artinya apa? Sudah sama-sama memanasnya, ya. Lakin la tusbiqaha bil faraq, dan akan tetapi jangan ejakulasi dahulu. Coba. Nah, jangan ejakulasi dahulu. Nah, makanya yang paling sempurna, biarkan kaum wanita ejakulasi duluan, baru kaum laki-laki. Karena kalau kaum laki-laki ejakulasi, maka untuk kembali kekuatan setelahnya butuh waktu yang sangat lama. Ya, di antaranya ada yang kalau pengantin baru seperempat jam, setengah jam bisa balik lagi. Tapi kalau sudah punya anak banyak, 1 jam belum tentu balik lagi. Nah, besok subuh belum tentu balik lagi. 2 hari belum balik lagi. Itu bedanya. Ya. Kemudian rahimakumullah, maka kalau wanita yang ejakulasi atau masturbasi, ya, wanita ini bisa melakukan kembali dengan suaminya, bisa mengulangi dengan suaminya. Ya, kenapa? Karena wanita ini bisa cepat. Sampai ada kaum wanita bisa melakukan masturbasi sekali hubungan bisa 33 sampai puluhan kali. Laki-laki sekali, wanita bisa 1 sampai 10 kali. Nah, dan itu tergantung apa? Di antaranya faktor pengaruh fisik, kesehatannya, moodnya dia, itu pengaruh. Ya, moodnya dia pengaruh. Nah, suasana lingkungan membangun apa tidak, itu juga pengaruh. Kemudian anak mengganggu apa enggak, itu juga pengaruh. Semuanya pengaruh. Nah, kemudian qultu wa dzalika ilai, dan itu nasihat untukku juga. Kemudian disebutkan di sini hadisnya, na'am, iya, untuk kamu juga. Innaka tuqabbiluha, maka sesungguhnya kamu hendaknya ciumlah istri kamu. Tagmizuha, bermain mata. Talmizuha, bermain rayuan-rayuan, ya, walaupun gombal-gombal sedikit, ya, untuk membangun suasana. Fa idza ra'aita annahu qad ja'aha mithlu ma ja'at waqi'taha, dan jikalau dia sudah menggebu-gebu, dia sudah memuncak, sudah senang, maka saat itulah kamu datengin dia, jima atau hubungan intim. Rahman wa rahimakumullah. Dan ini disebutkan Ibnu Qudamah.
Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Dengan ini Ibnu Qudamah mengatakan wa yustahab. Ya, sunnahnya foreplay atau sunnahnya bermain-main dahulu dengan istri. Bermain-main dengan istri. Ini menurut siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah. Nah, dan adapun hadis yang disebutkan ayyula'iba imra'atahu qabla al-jima', ya. Untuk apa? Bermain-main dengan istrinya sebelum hubungan intim. Ini hadisnya juga mu'dhal. Ya, antara Umar bin Abdul Aziz dengan apa? Dengan sampai kepada Nabi SAW ada 2 perawi atau 3 perawi yang enggak disebutkan, yang jatuh, hilang perawi periwayatannya, sehingga hadis ini lemah. Ya, banyak hadis yang enggak selamat terkait dengan ini. Kemudian Ibnu Qudamah tadi berpendapat apa? Sunnah. Ibnu Qudamah berpendapat sunnah. Dan di antaranya juga jamaah min ahli ilm, beberapa dari kalangan para ulama yang juga berpendapat tentang sunnahnya mula'abah, ya, foreplay ini. Di antaranya selain Ibnu Qudamah, di antaranya juga Imam An-Nawawi. Sebagaimana dalam kitabnya Raudhatul Talibin, beliau sebutkan tentang sunnahnya bermain-main, ya, dalam jilid ke-7 halaman 207. Juga Ibnu Qudamah dalam Mughni, dalam kitabnya Al-Mughni jilid ke-7 halaman 310. Juga Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab yang kita baca ini, jilid ke-4 halaman 231. Juga Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal jilid kedua halaman 185. Juga As-San'ani dalam kitabnya At-Tanwir, ya, jilid ke-8 halaman 312. Dan yang selain mereka berpendapat sunnahnya foreplay, mula'abah. Ya, adapun jumhur berpendapat bukan dari sunnah. Bukan dari sunnah. Taib, kita lepas dari khilaf para ulama, perselisihan pendapat para ulama, akan tetapi foreplay itu sangat diperlukan. Ya, foreplay sangat diperlukan. Walaupun hadis yang sharih tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, tapi kata para ulama, ahadits yang lainnya itu menunjukkan ghairu sharihah. Hadis-hadis yang lainnya tidak terang-terangan menunjukkan sunnahnya foreplay, tapi apa? Ada isyarat-isyarat ghairu sharihah. Seperti contoh hadis tatkala kita melewati bab tentang yang telah kita lalui tentang, yaitu bab tentang olahraga. Kita sudah lalui, ya, hadis yang sahih sebagaimana disahihkan Syekh Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Kata Nabi SAW, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun aw sahwun. Segala sesuatu yang enggak ada padanya zikrullah itu adalah hanya kelalaian dan kelupaan. Ya, illa arba' khisal, kecuali 4 perkara. 4 perkara ini enggak ada padanya zikrullah, akan tetapi bukan permainan, bukanlah kelalaian. Apa 4 perkara tersebut? Pertama, masyu ar-rijl, berjalan kaki. Ya, jalan kaki bainal fardhain. Kemudian wa ta'dibuhu farasah, seorang lelaki mengajarkan kudanya. Ini enggak ada padanya zikrullah, tapi bukanlah perkara main-main. Ya, karena termasuk hal yang masyru'. Ya, latihan kuda, apalagi memanah. Kemudian wa mula'abatuhu ahlahu, dan seorang laki-laki yang bercumbu mesra dengan istrinya. Mula'abatuhu ahluhu. Para ulama sebagian menafsirkan maksud dari poin yang keempat ini adalah termasuk foreplay sebelum hubungan intim. Ini hadis sahih tapi ghairu sharih. Bisa difahami? Hadisnya sahih tapi ghairu sharih, yang tidak langsung menunjukkan ini sunnah. Yang keempat yaitu apa? Ta'allum sibah, latihan berenang. Latihan berenang. Barakallahu fikum. Farahimani wa rahimakumullah.
sebenarnya foreplay ini dimaksudkan ada maqasid syariah di sini. Ada yang diinginkan dalam syariat. Walaupun Nabi nggak terang-terangan, nggak ada hadis yang sahih menunjukkan terang-terangan, ya. Walaupun hadisnya ghairu sarihah, ya. Contohnya apa? Di antaranya dalil yang kedua yang ghairu sarihah yang menunjukkan foreplay ini sangat dianjurkan juga, ya. Karena ada hikmah di situ, ya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah tatkala dia menikahi wanita janda dengan alasan karena dia punya adik-adik perempuan masih kecil. Jabir khawatir kalau nikah dengan perawan yang masih muda, yang usianya nggak jauh beda sama adik-adiknya, khawatir bainahun syai', antara mereka khawatir ada clash, ada masalah sama-sama kecilnya, sehingga Jabir lebih memilih janda yang lebih dewasa. Nah, kata Rasulullah SAW, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk, ya. Bukankah kamu kalau nikah dengan perawan, kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan kamu? Di sini hadis ghairu sarihah. Artinya apa? Di situ ada bermain-main. Dan bermain-main termasuk apa? Termasuk foreplay. Barakallahu fikum. Jadi hadis sarihah kita katakan nggak sabit. Tapi ghairu sarihah banyak. Nah, ghairu sarihah banyak dan hadis itu sahih. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka seperti Imam Nawawi diantaranya dan imam-imam yang sudah kita sebutkan, yaitu Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, As-San'ani, begitu pula Ibnu Al-Hajj yang mengatakan sunnahnya bermain-main sebelum hubungan intim, ya. Di sini ada makna apa? Talaffufan, berlemah lembut dengan wanita. Enggak gerusa-gerusu. Enggak cepet-cepet jebret-jebret gitu, enggak. Tapi apa? Ada uslub, ada apa? Talaffuf, rahmah dengan wanita. Ya, yang dengan rahmah ini sehingga apa? Tidak terjadi, kata Imam Nawawi, malam yatarattab alaihi mafsadah. Sehingga apa? Enggak terjadi mafsadah. Mafsadahnya apa? Ya, mafsadahnya apa? Mafsadahnya yaitu bahaya pada salah satu dari pasangan atau dua-duanya. Itu mafsadahnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan ini dimaukan syari', ya. Ya, dimaukan dalam syariat. Ya. Mardiyu asy-syari' kama qala al-madhhar. Ya, kama qala al-madhhari. Dan sini bermain-main ini adalah termasuk apa? Sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermain-main dengan istri halal, ya, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mafatih fi Syarhil Masabih. Ya. Nah, dan contoh sebagaimana kaum al-Badiyah, orang-orang Badu, mereka itu Java. Mereka itu keras, bengis, kurang kasih sayang. Jadi kalau mendatangi istrinya, ya, langsung datang kepada istrinya, nggak ada mesra-mesraan. Dek, gimana kabarnya dek? Nggak ada istilah gosok gigi dulu, nggak ada istilah merapikan pakaian, membuat suasana tempat hubungan intim mereka dalam kondisi mereka nggak mandi, aroma mereka seperti itu. Kemudian langsung aja minta dilayani. Nah, dan ini terjadi karena apa? Nabi sudah bersabda sebagaimana dalam Adabul Mufrad Syekh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahkan Syekh Albani rahimahullah, man bada Java. Barang siapa tinggal di kampung Badu, sudah mereka itu bengis lagi keras. Makanya di sini sebelum hubungan intim ada main-main. Kenapa? Ketika main-main, mesra, ucapan lembut, ya. Kemudian mungkin sentuhan-sentuhan, pijitan-pijitan, permisi, ciuman-ciuman, saat itu terangsang. Ketika terangsang, ketika terstimulasi, apa yang terjadi? Otak yang ada padanya apa? Pituitari, master of gland, rajanya kelenjar, itu juga mengatur. Pada kaum wanita di kemaluannya ada kelenjar Bartolini.
yaitu kelenjar yang sangat kecil, ya, yang nggak bisa ditentukan posisinya di mana, ya, yang dia lebih dekat dengan pintu keluar, ya, dekat dengan istilahnya bibir rahim atau labia, labia mayora atau minora. Itu ilmunya mereka yang bahas. Alhasil titik ini ditemukan atau kelenjar ini ditemukan, ya, oleh orang yang namanya Bartolini, sehingga dinamakanlah Bartolini. Dengan kelenjar ini ketika wanita terstimulasi, terangsang, syahwatnya naik, keluarlah cairan. Cairan inilah yang membasahi pintu-pintu alat vital kaum wanita. Ketika ada benda asing, makhluk asing yang masuk, sudah apa? Terlindungi. Dan alat vital ini dari apa? Mukosa. Seperti antum, bibir antum itu mukosa, tipis. Ya. Di alat vital juga demikian, tipis. Sehingga kalau ada sesuatu yang masuk, ya, potensi terjadi perlecetan, sehingga keluarlah kelenjar ini, masya Allah. Pada kaum laki-laki, kalau mereka terangsang, terstimulasi, keluar dari mereka apa? Dari kelenjar prostat mereka cairan. Untuk apa? Melindungi spermanya, biar sperma nggak tidak melewati saluran perkemihan dalam keadaan kering. Dilindungi oleh pelicin sehingga apa? Sperma menjadi apa? Aman. Nah, ketika sampai ketemulah ovum dan sperma. Subhanallah. Sekali lagi dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ahsanu taqwim, kata para ahli tafsir, ya, As-Sa'di, Ibnu Katsir dan Al-Khattabi dan selainnya, ai ahsanu surah wal qamah. Apa artinya? Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Masya Allah. Bagaimana alat vital dicipta, laki dan wanita dicipta. Sampai orang-orang mereka yang ahli forensik meneliti, kalau ada wanita mengaku permisi diperkosa, ternyata di alat vitalnya kaum wanita ini nggak ada lecet, berarti bukan diperkosa, seneng sama seneng. Kenapa? Kalau seneng sama seneng pasti keluar cairan. Permisi, akramakumullah, ya, kalau seneng sama seneng keluar cairan. Kalau wanitanya nggak seneng, baru nggak keluar cairan. Potensi terjadi perlecetan. Itu diantara diagnosa termudah. Masih ada diagnosa yang lebih akurat yang lainnya. Tentunya ahlinya lebih paham. Coba, masya Allah. Ini ulama menyebutkan, kalau nggak ada muda'aba, khawatir terjadi apa kata Imam Nawawi? Yatarattab 'alaiha wa 'alaihi mafsadah. Khawatir terjadi apa? Mafsadah. Berapa banyak kaum wanita, permisi, dia belum merasakan seperti apa yang kaum laki-laki rasakan. Laki-laki sudah sedang dalam keadaan asyik-asyiknya, wanita belum. Makanya laki-laki jangan tergesa-gesa, ya. Sehingga apa? Kalau nggak keluar cairan, akhirnya apa? Timbul perlecetan. Kalau timbul perlecetan, terjadi infeksi. Kalau terjadi infeksi, apalagi terjadi nanah, nggak melayani suami lagi. Nah, maka ada madhar, mafsadah. Barakallahu fikum. Fa ini rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian la ilaha illallah. Lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jama'a nisa'ahu kullahunna bi ghuslin wahidin. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi semua istrinya dengan sekali mandi. Istri Rasulullah 9, ya. Rasulullah mendatangi semua istrinya semalam, 9 istrinya semalam, dengan apa? Sekali mandi. Ya, menunjukkan ini apa? Tidak mengapa, boleh-boleh saja. Habis mendatangi istri satunya, istri lainnya, Nabi nggak mandi. Tetapi yang lebih sempurna nanti akan disebutkan sunnahnya diantaranya mencuci kemaluannya dari istri yang satu sebelum masuk istri yang lainnya, sebelum hubungan intim dengan istri yang lainnya. Dan sunnahnya wudhu, ya, wudhu. Nah, nanti akan disebutkan apa hikmahnya. Ya, ingat, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, wajibnya, sunnahnya bukan karena hikmah, tapi karena ibadah. Adapun hikmah hanya mengikuti saja. Kita nggak beribadah karena hikmah, tapi beribadah karena ibadah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah mendatangi istri-istrinya satu malam dengan sekali mandi.
Ini Rasulullah. Ya. Rasulullah sekali malam. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi Sulaiman mendatangi 100 istrinya dalam waktu semalam. Nah, antum satu malam satu istri berapa kali? Nah, setiap malam belum tentu. Nah, makanya kadang cinta perlu dibangun. Ya, sekali-kali anak-anak di rumah, suami istri pacaran di luar. Nggak mengapa. Kadang cinta itu larut, ya, pudar. Saat itu perlu dibangun kembali. Barakallahu fikum. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa rubbama iktasala 'inda kulli wahidatin minhunna. Ya, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dari setiap mendatangi istrinya, satu istri kemudian mandi. Kemudian mandi lagi, datangi istri lain, mandi lagi istri lain. Jadi satu istri satu kali mandi. Ya, satu istri satu kali mandi, menunjukkan kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu kisah disebutkan, ya, sebagaimana Rasulullah ya, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah pernah berjumpa dengan apa? Seorang laki-laki Badu, ya, namanya Rukana. Laki-laki ini, Rukana ini, waktu itu belum masuk Islam, dan dia diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki Badu ini bilang, kalau saya bisa mengalahkan, kamu bisa mengalahkan saya bergulat, saya akan masuk Islam, kata dia. Nantang Rasulullah. Nah, dan Rasulullah waktu itu di Madinah. Berarti umurnya Rasulullah kira-kira berapa? Rasulullah diutus di Mekah jadi seorang Nabi, Rasul umur berapa? 40. Di Mekah berapa tahun? Berarti ke Madinah umurnya sudah berapa? 53. Berarti umur Rasulullah diajak gulat, ditantang gulat antara umur 53 sampai 63. Ditantang gulat. Ya. Yang nantang orang Badu nggak sembarangan. Badu ini kuat, Badu ini. Makanannya kambing terus, kurma terus. Antum timun, sayur, semangka. Ini kambing tiap hari. Lah kita makan kambing karena Idul Adha, kadang-kadang seminggu belum tentu sekali. Yang punya warung kambing aja belum tentu makan kambing. Nah, farahimahumullah. Kemudian Rasulullah bergulat dengan Rukana. Dikalahkan Rukana, dijatuhkan. Setelah jatuh, akhirnya apa? Badu ini, ya, Rukana ini memberikan kambing kepada Rasulullah. Udah, ambil kambingku. Kamu mau lagi? Kata Rasulullah. Kalau mau lagi, ayo, gulat lagi. Gulat lagi sama Rasulullah. Dijatuhkan lagi sama Rasulullah. Kedua kali. Ini, kambingku ambil lagi keduanya. Kamu mau yang ketiga kali, katanya. Gimana ya? Kalau saya bilang istri saya, kambing saya habis semua. Kambing pertama nanti saya bilang istri saya, kambing saya dimakan serigala. Padahal dikasihkan Rasulullah. Kambing yang kedua nanti saya bilang dha'at alaih, syaradat, kabur. Nah, udah, kambing kamu tak kembalikan, ambil kamu. Ya, kamu ambil aja. Akhirnya Rukana dengan akhlaknya Rasulullah yang masya Allah masuk Islam. Di sini rahimakumullah, terkadang dakwah itu, ya, pakai dalil orang susah untuk terima. Tetapi ketika antum berdakwah dengan akhlak, saat itu lebih masuk. Tanpa perang, Indonesia masuk agama Islam tanpa perang. Dari saudagar-saudagar dari Hadramaut yang akhlaknya lembut. Yang Nabi sudah bersabda, ja'akum ahlul Yaman wa hum ariqu afidatan wa adafu quluban wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul Yaman, kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian penduduk dari Yaman yang mereka hatinya sangat lembut. Mereka ahli hikmah, mereka ahli fikih. Karena hadis ini saya langsung berangkat ke Yaman waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Rahman wa rahimakumullah. Setelah itu apa? Wah, ini berapa banyak orang masuk Islam, berapa banyak orang dapat hidayah karena akhlak. Bukan karena kita debat-debatan, bukan, tapi karena akhlak. Nah, ini contoh saja, rahimakumullah, kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kekuatan
para sahabat radhiyallahu anhum jama'in. Coba kalau antum bayangkan sakitnya Rasulullah sebelum wafatnya 3 tahun karena makan daging yang diracuni wanita Yahudiyah Zainab bintul Harith, daging yang sangat berbahaya sampai sahabat ya Ibnul Bara ini, sahabat ini wafat ketika makan racun tadi, pembuluh darahnya sampai pecah. Dan 3 tahun kemudian baru Allah munculkan racun ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ka'anna abhari taqatta'at infajarat." Ya Aisyah, sepertinya pembuluh darah jantungku ini pecah. Coba Rasulullah sendiri yang bilang. Ya. Dan demamnya Rasulullah tatkala dirasakan oleh kita mungkin sudah masuk ICU kalau mengalami demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat panas sampai kalau dipegang tidak kuat megang panasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sendiri bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fil amthal." Dan orang yang cobaannya paling keras adalah para nabi. Bagaimana Nabi SAW sakitnya? Dan itu pun Nabi SAW meminta izin kepada istri yang lainnya untuk malam itu ada di Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah adalah wanita yang disayanginya dari istri-istrinya. Ini menunjukkan adil dalam perkara hati, dalam perkara poligami bukanlah wajib, bukanlah syarat. Karena tidak bisa, Nabi aja nggak bisa adil dalam perkara hati. Adil itu dalam perkara dunia. Dalam perkara apa? Satu, sudah kita bahas. Satu, pakaian. Kedua, waktu, berbagi waktu. Ketiga, harta. Keempat, waduh kalau nggak jawab ini belum pantas poligami nanti. Yang keempat, tempat tinggal. Nah, ini adil yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahumullah jami'an. Demikian rahimahumullah sampai akhir yang terakhir masuk ke mulutnya, bibirnya Rasulullah adalah ludahnya Aisyah. Yang waktu itu Aisyah minta siwak dan terakhir masuk ke bibirnya Rasulullah sambil Rasulullah menunjuk ke langit, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ketika datang malaikat Jibril menawarkan pilihan, mau tambah umur atau ketemu Allah? Pilihan Rasulullah ketemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surga. Kita nggak dijamin masuk surga. Nah, kalau kita kasih pilihan, pasti pilih panjang umur. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Darimi. Kemudian warawa Abu Daud fi sunani an Abi Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisa'ihi fi lailatin faktasala 'inda kulli imra'atin minhunna ghuslan faqultu ya Rasulullah law iktasalta ghuslan wahidan faqala hadha azka wa adharu wa atyabu. Sayangnya hadisnya ini lemah ya. Hadis yang kita baca ini lemah, jadi tidak usah kita artikan, kita lanjutkan. Wa syuri'a lil mujami'i idza arada al-'auda qabla al-ghusli al-wudhu'i qabla al-ghusl al-wudhu' ba'al wudhu' baina jima'aini. Dan disyariatkan bagi suami istri yang hendak hubungan intim jika ingin mengulangi lagi ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat ya qabla al-ghusl wal wudhu' baina jima'ain, yaitu apa? Melakukan sebelum mandi, yaitu melakukan wudhu. Melakukan wudhu ini paling sempurna. Warawa Muslim fi sahih min hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Ya, jikalau salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangi lagi, falyatawadda. Di sini termasuk sunnah.
ya, sebelum mendatangi istrinya kembali, baik istri yang satu ataupun istri kedua, ya, ataupun yang selainnya, ya, yang jelas halal itu apa? Wudu. Ya, sunnahnya berwudu. Kenapa demikian? Ini kita bahas. Wa fil ghusli wal wudu'i ba'da al-wad'i minan nasyat wa tibin nafs. Sesungguhnya dari mandi dan wudu setelah jima, setelah senggama, itu ada padanya apa? Semangat. Hidup lagi semangat. Wa tibin nafs, dan jiwanya baik lagi. Ya, jiwanya baik lagi. Rahimana wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim sudah menyebutkan, ketika seseorang hubungan intim, tubuhnya panas atau dingin? Panas. Dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya panas. Ya, panas. Makanya kata Ibnu Qayyim, ketika hubungan intim jangan langsung minum air dingin. Kenapa? Tubuh yang panas jangan langsung didinginkan dengan air minum. Apalagi dalam kamarnya ada kulkas. Jangan minum dulu. Ya, kasih waktu tubuh ini dingin pelan-pelan sesuai dengan mekanismenya tubuh, pertahanan tubuh. Ya, jangan makan, jangan langsung minum. Juga berarti di sini jangan langsung mandi besar. Ya, jangan langsung mandi besar. Apalagi kaum wanita, kenapa hubungan intim lebih banyak terjadi pada malam hari? Kenapa hadis yang disebutkan malaikat melaknat sampai waktu fajar disebutkan itu pada malam hari? Karena malam itu malam yang sangat indah. Anak-anak tidur, ya. Ketika hubungan intim gak ada aktivitas. Permisi, kaum wanita setelah hubungan intim tidak dianjurkan langsung berdiri kalau ingin cepat punya anak. Kenapa? Biar cairan maninya, akramakumullah, spermanya tetap ada di dalam rahim. Lain dengan halnya berdiri. Nah, wah ini hikmahnya. Ya. Kemudian kenapa malam hari? Karena laki-laki kalau siang hari kerja, kalau kerja dia bertatapan, berjumpa dengan wanita berpakaian tapi telanjang, maka malamnya saatnya dia menjinakkan syahwat dia dari pandangan mata dia. Makanya malaikat melaknat bagi mereka yang enggak melayani. Ya, di antaranya menyebutkan ini bukan hanya malam hari, siang kalau wanita juga menolak juga masuk ancaman yang seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Demikian rahimahumullah jami'an. Maka setelah hubungan intim jangan langsung makan minum, jangan langsung mandi. Dikasih jarak. Biar tubuh ini turun pelan-pelan. Ya, turun pelan-pelan. Wa ikhlafi ba'di, kayaknya sudah cukup deh. Ya Allah, coba ana hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 halaman. Antum mau sabar gak? Mau dilanjutin gak ini? Lanjut ya. Insya Allah ini aja. Sekali lagi menuntut ilmu jangan tergesa-gesa. Jadilah seperti apa? Sulhafah. Seperti penyu di jalan yang lurus. Penyu ini jalan pelan, menuntut ilmu yang penting istiqomah. Gak tahu tujuannya sampainya kapan, gak tahu. Walaupun dia akhirnya meninggal di tengah jalan dalam keadaan jalannya lurus, belum sampai tujuan, menuntut ilmunya belum selesai, tapi dia meninggal di jalan, tapi dia dalam keadaan kepastian jalan pelan. Demikian menuntut ilmu pelan-pelan. Ya, yang penting apa? Diamalkan. Dan ini rahimakumullah, kajian-kajian ini adalah kajian penting sebenarnya. Kenapa? Banyak terjadi kasus perceraian karena banyak nggak tahu ilmu ini. Bilangnya, aduh ini ilmunya ini ilmu aib. Ilmunya yang dibahas masalah 17 tahun ke atas. Ya, ilmunya yang dibahas. Lah ini kalau nggak dibahas banyak terjadi kezaliman, banyak terjadi perceraian. Makanya dibahas. Ya. Gak usah malu-malu, hadir simak kajian. Ya. Nah, adapun cerita tentang ranjang itu rahasia, jangan diceritakan. Yang penting ini ilmu keumuman yang disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah SAW dan disebut oleh para ulama. Ya. Jika ada salahnya harap dimaklumi,
jika ada benarnya dari Allah semata. Semoga jika ada kesalahan di sini, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas talabul ilm, istiqamah di atas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.